Ikhtiar insani itu biasanya sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh ilmuwan. Seseorang meneliti sesuatu, ketika kemudian pada titik yang tertinggi bahwa itu adalah kekuasaan Tuhan, maka kemudian dia menjadi beriman. Dan itu banyak para peneliti-peneliti seperti itu. Satu contoh ya, ada penelitian dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ada sungai yang bertemu tapi tidak bercampur antara yang asin dengan yang tawar. Dua laut, satu laut ini, satu laut tapi dua air. Ada tantangan iman dalam modernisasi. Jadi begini, saya langsung ke sini aja. Ya, ini ya. Dunia modern akan face to face berhadapan-hadapan dengan keimanan. Ini Anda lihat, dunia modern itu bertumpu pada akal pikiran, bertumpu pada rasionalisme, pada logika. Kapan sih modern itu dimulai? Sampean pernah belajar tentang sosiologi? Ya. Kapan yang disebut dengan abad modern itu? Tahun berapa? Masih ingat? Ada yang pernah belajar namanya Renaissance di Prancis, ya, atau orang Prancis menyebut Renaissance, tulisannya Renaissance tulisannya, ya. Itu adalah abad ketika tenaga manusia mulai digusur oleh tenaga mesin, ya. Itu pada abad ke-16, 1600 sekian. Nah, ini dulu orang kalau bercocok tanam dia menggunakan tenaga hewan, kerbau, ada manusianya. Kemudian abad modern muncullah mesin-mesin. Ini pakai apa namanya? Traktor. Nah, di saat itulah kemudian tenaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan secara maksimal. Pabrik-pabrik itu waktu itu banyak yang mem-PHK karyawannya. PHK itu apa singkatannya? Pemutusan hubungan kerja ya. Pemutusan hubungan kerja. Banyak yang di PHK, separuh lebih. Karena apa? Karena pekerjaan manusia sudah tergantikan oleh mesin. Itu abad modern diawali dari sini. Nih, modern itu ditandai dengan rasionalitas, logika. Artinya segala sesuatu yang tidak masuk dalam akal pikiran manusia, maka itu tertolak. Sesuatu yang tidak masuk akal itu akan ditolak oleh orang-orang modern. Contoh orang modern ketika menyebutkan Tuhan itu tidak ada, ya. Maka secara logika dia mengatakan, saya tidak pernah lihat Tuhan kok. Saya tidak pernah merasakan dampak langsung dari adanya Tuhan. Coba sampean pernah nggak berdoa, ya Allah saya tolong dikasih mobil Alphard. Pernah kemudian datang Alphard di depan? Nggak pernah kan? Jangan terlalu tinggi misalkan, ya Allah saya hari ini ujian, tolong dijawab semuanya. Pernah ada seperti itu dikabulkan oleh Tuhan? Nggak pernah kan? Nah, orang modern menganggap Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa seperti itu. Tidak bisa langsung menghadirkan atau mengabulkan permintaan. Tidak logika, tidak rasional kan? Dia mengatakan berarti Tuhan tidak ada. Nah, gitu. Itu orang rasional. Nah, sementara agama itu butuh keimanan. Sampean percaya pada Tuhan, misalkan kemudian sampean berdoa tadi belum dikabulkan, apakah kemudian sampean mengatakan, oh kalau gitu Tuhan tidak ada? Buktinya saya minta tidak langsung dikasih, kan seperti itu. Padahal dalam ajaran-ajaran lain, cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh pembuktian, dan cinta itu perlu diuji, ya kan? Sampean pernah tidak punya orang yang dicintai kemudian diuji oleh orang yang dicintai? Pernah? Itu namanya diperang itu ya. Diperang orang yang tapi itu seperti itu. Untuk apa? Ya untuk membuktikan kecintaan itu sudah sampai
100% belum. Kalau 50% masih nah itu berarti kan ragu-ragu. Nah, inilah agama. Ya. Terus saya lanjutkan. Ini permasalahan orang modern itu dia bertumpu pada ilmu pengetahuan, akal. Padahal akal manusia itu terbatas. Dia tidak bisa memberikan sebuah solusi yang sangat dalam dan sangat jauh. Itu. Kemudian adanya ketidakpastian. Karena akal manusia itu terbatas, pengetahuannya juga terbatas, maka solusi yang diberikan oleh akal itu juga tidak pasti. Contoh misalkan ketika pandemi kemarin, Covid ya, itu kan di luar akal manusia. Siapa yang bisa memprediksi adanya Covid-19 kemarin tahun 2019 ya? Siapa yang memprediksi bisa ada itu? Tidak ada, tiba-tiba ada pandemi, ada Covid, terjadilah sebuah bencana dunia. Banyak orang meninggal, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha yang bangkrut. Itu di luar pengetahuan dia, ketidakpastian. Kita pun hari ini tidak akan memprediksi kapan nanti tahun depan atau besok akan terjadi hal-hal yang tidak tahu, yang lebih booming dari Covid-19, tidak tahu. Karena itulah ini persoalan dunia modern, ada ketidakmampuan. Karena tidak pasti dia tidak mampu. Contoh kemarin itu, Covid itu, dia tidak mampu mengatasi. Padahal virus virus Covid ya. Virus Covid itu kan sudah ada sejak dulu, ya kan? Sudah ada sejak dulu. Bahkan ada di buku pelajaran tahun berapa itu sudah ada namanya virus Covid. Cuma dia belum pandemi memang, endemi masih sekedar seperti orang flu gitu kan gitu. Banyak orang jadi korban Covid kemarin. Ada kehilangan kerjaan, ada kehilangan orang-orang dicintai, ada enggak keluarganya yang meninggal kemarin. Banyak kan? Saya juga termasuk korban dari Covid. Ini ya, gigi saya sampai podol itu. Ya, kemarin kan gitu. Silakan banyak makan minum apa itu? Ini loh, lemon, jus lemon ya. Saya minum sering jus lemon terus. Akhirnya ternyata jus lemon itu tidak bagus buat gigi. Gigi ngilu, akhirnya podol gigi saya sebelah sini. Ya, ini berarti korban dari pandemi Covid. Podol gigi saya, ya. Itu ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi hal-hal yang di luar perkiraan atau di luar akal. Itu permasalahan orang-orang modern. Nah, ini ya. Nah, orang modern mengandalkan akal pikiran, mengandalkan rasionalitas, maka kebenarannya adalah subjektif. Subjektif itu artinya benar menurut saya, belum tentu benar menurut orang lain. Itu subjektif. Ya, baik menurut saya, belum tentu baik menurut orang lain. Itu namanya subjektif. Nah, sekarang keimanan ini. Ya, dunia modern harus kita atasi dengan keimanan, karena keimanan itu bertumpu pada kepercayaan. Tadi yang saya sampaikan tadi, orang sudah percaya itu tidak akan tergoyahkan. Kalau sampai sudah percaya dengan seseorang dan yang dicintai, sampai tidak akan tergoyahkan oleh isu apapun. Kan gitu. Karena apa? Karena sudah percaya. Contoh misalkan ada isu, pacar sampean tadi itu loh ngonceng itu misalkan. Karena sampean percaya pada orang yang dicintai itu tidak tergoyahkan. Karena dia percaya, oh enggak, yang digonceng tadi itu mungkin saudaranya atau ya temannya tapi sekedar teman biasa. Nah, itu. Nah, kepercayaan itu ditimbulkan oleh dogmatis. Apa dogmatis itu? Ada yang tahu? Dogmatis itu adalah kebenaran yang bersumber pada ajaran agama. Nah, tuh orang percaya itu dia akan mempercayai ajaran agama yang dianutnya. Dikatakan Tuhan itu ada, dia akan percaya. Dikatakan Tuhan Allah itu akan menyelamatkan dia akan percaya. Dikatakan bahwa Allah itu akan memberikan solusi pada kehidupannya, dia akan percaya. Karena dogmatis, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat,
yang kebenaran itu adalah berasal dari ajaran agama. Itu namanya dogmatis. Beda dengan rasionalitas. Rasionalitas itu kebenaran yang didasarkan pada akal, penelitian, riset, survei, ya. Nah, kebenaran ilmu pengetahuan rasionalitas itu sifatnya adalah falsifikasi. Falsifikasi itu artinya hari ini bisa benar, besok bisa jadi dia tidak benar. Ilmu pengetahuan itu seperti itu. Contoh, dulu ada pendapat bahwa bumi itu datar bumi itu, ya, itu sudah menjadi wacana umum. Bumi itu datar. Baru muncul Galileo Galilei, ya, yang menemukan bahwa bumi itu bulat, tidak datar tapi bulat, dengan pembuktian tertentu. Nah, ini kebenaran yang sifatnya falsifikasi. Hari ini benar, besok atau lusa atau akan datang kebenaran itu akan diganggu gugat oleh kebenaran yang lain. Beda dengan agama. Agama itu kebenarannya sifatnya universal. Hari ini benar, besok benar, kapanpun dia akan menjadi benar. Dan kebenarannya adalah bersifat objektif. Kalau tadi subjektif itu kebenaran didasarkan pada individu. Kalau objektif, kebenaran yang didasarkan atas seluruh umat manusia. Menurut saya benar, menurut sampean juga benar. Itu namanya kebenaran yang sifatnya objektif. Beda dengan subjektif. Oke, saya menambahi saja sedikit tentang jawaban tadi, ya. Jadi begini, untuk memperoleh sebuah keimanan tadi disampaikan ada tiga cara. Fitrah ilahi, kedua hidayah, ketiga ikhtiar. Yang disebut dengan fitrah ilahi itu begini. Sampeyan rata-rata ini ya, rata-rata lahir dari keluarga yang muslim, rata-rata ya. Kalau Mbak siapa tadi, Mbak Nikadek tadi dari, mohon maaf, dulunya memang keluarganya muslim? Oh gitu ya. Sampai sekarang ya. Ya, jadi rata-rata kita itu menjadi orang muslim karena orang tua kita, ya. Ayah, ibu muslim. Begitu kita lahir perocot sudah muslim. Itu disebut dengan fitrah ilahi. Yang kedua, lewat proses yang disebut tadi hidayah. Hidayah itu petunjuk. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dia memiliki tingkat spiritualitas yang berbeda dengan kita. Misalkan dia sedang merenung, dia sedang meditasi, tahu meditasi ya. Tiba-tiba kemudian dapat hidayah. Kemudian dia menjadi beriman. Kemudian yang ketiga tadi ikhtiar insani, berusaha. Yang kedua tadi contohnya hidayah begini. Kalau sampean kenal namanya sekarang ada Cristiano Ronaldo ya, CR7 itu loh ya. Itu kan sekarang dia mainnya di mana? An-Nassr kan. Nah, dia sepertinya dapat hidayah. Meskipun ini tidak tahu. Meskipun kemudian dia itu sekarang muslim apa tidak. Karena dilihat dari beberapa isyarat, dia itu sepertinya seakan-akan ada ketertarikan kepada muslim. Dulu ya ketika main di Real Madrid itu ya, dia kan punya teman namanya Mesut Ozil itu ya. Itu kan muslim. Ya, itu kan muslim dari Jerman. Karena sering berteman, akhirnya dia sering ini menurut info loh ya, saya tidak tahu kebenarannya. Karena Mesut Ozil ini sering membaca surat Al-Fatihah di depan dia. Akhirnya dia itu bisa hafal Al-Fatihah. Ya. Bahkan ketika sesi press conference itu ya, dia sering mengucapkan assalamualaikum. Seperti itu ya. Apalagi sekarang dia main di Arab kan gitu. Jadi kalau kemarin saya lihat di videonya itu dia sedang mengingatkan temannya untuk sholat. Kodenya gini. Ini ya, terus gini. Artinya kamu sudah sholat gitu. Ya. Itu hidayah namanya. Hidayah itu langsung datang dari Allah. Yang ketiga tadi apa tadi? Ikhtiar insani. Ikhtiar insani itu biasanya sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh ilmuwan. Seseorang meneliti sesuatu,
ketika kemudian pada titik yang tertinggi bahwa itu adalah kekuasaan Tuhan, maka kemudian dia menjadi beriman. Dan itu banyak para peneliti-peneliti seperti itu. Satu contoh ya, ada penelitian dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ada sungai yang bertemu tapi tidak bercampur antara yang asin dengan yang tawar. Dua laut, satu laut ini, satu laut tapi dua air, dua jenis air, tawar dan asin, tidak bertemu. Lah itu di Al-Quran disebutkan ada bahroini, dua laut, dua air yang bertemu tapi tidak bercampur antara yang asin dan yang tawar. Nah kemudian diteliti oleh seorang peneliti, kenapa itu terjadi seperti itu? Al-Quran sudah menyebutkan. Nah dari situ kemudian dia beriman. Bahkan ada yang menyebutkan Albert Einstein itu juga kemudian menjadi orang beriman, meskipun belum tentu muslim ya. Saya bicara iman itu belum tentu muslim. Artinya begini, iman itu kadang-kadang di latar belakangi atau ditolak bertolak belakang dengan ateis. Ateis dengan iman. Kalau ateis itu non iman, dia tidak beriman. Orang ateis itu dia tidak percaya kalau ada Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, semua itu sudah diatur oleh alam secara otomatis. Matahari terbit, bulan nanti muncul, ya sudah itu alam. Bukan Tuhan yang mengatur. Manusia jadi manusia atau hewan, tumbuhan ada, itu bukan ciptaan Tuhan, itu adalah proses alamiah. Itu orang-orang ateis. Tapi pada tahap tertentu ketika dia meneliti, misalkan ada sebuah pertanyaan, ada sebuah kejadian yang di luar nalar manusia secara logika, akhirnya dia kemudian logikanya mengatakan, oh ini ada faktor X yang membuat seperti itu. Nah faktor X inilah dia tidak mau mengatakan itu Tuhan. Karena apa? Karena ada gengsi. Gengsinya dia tidak percaya ada Tuhan. Maka ketika dia mengatakan, oh itu ada faktor X, misalkan ada kejadian gempa, ketika dihitung harusnya gempa itu sekian baru bisa tsunami. Tapi ternyata skala Richternya itu kecil, tapi kok terjadi tsunami. Nah itu dia mengatakan faktor X. Oh itu ada faktor X sehingga menjadi tsunami. Lah kalau kita orang beriman, enggak kan? Enggak akan mengatakan itu faktor X, yaitu Tuhan. Itu kehendak kodrat dari Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan. Nah, ikhtiar insani ini itu lebih banyak hari ini dilakukan oleh orang-orang barat. Orang-orang barat itu keislamannya hari ini itu beda dengan kita. Kalau kita itu Islam karena faktor orang tua atau lingkungan. Tetapi mereka orang barat hari ini mereka itu muslim atau beriman karena faktor penelitian, meneliti Islam, meneliti ajaran Islam, meneliti Al-Quran, meneliti kejadian alam, akhirnya tumbuh sebuah keimanan dan keislaman. Nah, keimanan yang ketiga ini, yang ikhtiar insani, itu ternyata lebih kuat, terpatri dalam hatinya, karena lewat proses penelitian. Nah, beda dengan kita mungkin ya. Tadi itu kan iman itu kan ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kan? Memang ada hadisnya seperti itu, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Nah, bagaimana untuk mengatasi sampai ketika turun? Ya, itu kita harus punya proses. Ya, punya proses karena bagaimanapun tidak semua orang yang biasa kategori orang alim sekalipun itu juga kadang-kadang keimanannya bisa turun. Karena yang menggoda manusia itu setan. Nah, setan itu juga punya tingkatan. Ada setan itu yang tidak sarjana. Ada setan yang sarjana, ada yang S2, ada yang S3. Yang tidak sarjana ya yang digoda yang biasa-biasa. Yang sudah S1 setannya sama, setan mungkin juga kuliah. Jadi dia punya S1, gelar S2, S3. Nah, tergantung siapa yang digoda. Kalau yang digoda itu orang yang punya kealiman tingkat tinggi, yang digoda ya dia harus punya karakter yang tinggi. Ya. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu kan nabi.
Maka yang menggoda juga harus selevel dengan Nabi Adam. Maka iblis yang menggoda, bukan setan biasa. Iblis itu dulunya itu adalah kepala sukunya malaikat. Saking pinternya. Jadi di antara deretan malaikat, iblis itu panglimanya. Dia orang cerdas, orang yang sangat pandai. Bahkan keimanannya iblis kepada Tuhan, kepada Allah, itu ngalang-ngalain malaikat yang lain. Makanya kemudian dia punya tugas untuk menggoda Nabi Adam, karena Nabi Adam itu juga keimanannya tinggi. Nah, kalau seperti kita ya iblis-iblis atau setan-setan yang diembongan itu mungkin ya, enggak secara akademis enggak pernah kuliah mungkin itu. Ya, jadi itulah tahapan bagaimana supaya kita mempertahankan keimanan. Ya minimal kalau kata orang dulu kumpul ono wong soleh, ya kan gitu. Kumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Oke, itu tambahan saya. Silakan kelompok ketiga.